Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, saya Nurse Betty, perwakilan dari RSKI Asadewa dalam 5 Minute Healthy Talks Competition yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman memperingati Hari Kesehatan Nasional. Dan ini adalah video saya dengan tema intervensi terintegrasi, edukasi gizi, dan stimulasi dini perkembangan anak sebagai salah satu upaya perbaikan stunting pada anak usia 0 hingga 2 tahun. Bangsa yang maju akan tercapai dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tidak terlepas dari upaya pembangunan kesehatannya. Pelayanan kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas pertama pembangunan kesehatan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak yang sehat akan menghasilkan manusia yang berkualitas. Namun, upaya perbaikan masalah kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dianggap terlambat jika dimulai ketika anak memasuki usia sekolah. Oleh karenanya, kesehatan anak penting diperhatikan sejak dini. Ketika anak masih berada dalam masa window of opportunity atau masa emas pertumbuhan anak, yang dimulai sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Berdasarkan laporan The First 1000 Day, A Critical Period of Nutritional Opportunity and Vulnerability tahun 2020 menyatakan bahwa kejadian stunting dipengaruhi oleh kondisi 1000 hari pertama kehidupan anak, dimulai sejak janin dalam kandungan ibu hingga anak berusia 2 tahun, karena perkembangan otak atau kecerdasan dan pertumbuhan badan anak berlangsung sangat cepat. Sehingga pada masa ini ketika tidak diberikan nutrisi yang adekuat sejak dalam kandungan ibu, ASI eksklusif, dan nutrisi yang cukup hingga anak 2 tahun, potensial terjadi stunting. Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Menurut Riskesdes 2018, prevalensi stunting mengalami penurunan sebanyak 6,4% selama periode 5 tahun, yaitu 37,2% pada tahun 2013 dan 30,8% pada tahun 2018. Namun, angka ini masih di atas ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Menurut WHO, prevalensi stunting dikatakan tinggi apabila mencapai 30 hingga 39%, atau dikatakan sangat tinggi jika prevalensinya mencapai lebih dari 40%. Salah satu target dari SDGs adalah menghapus semua masalah kekurangan gizi pada tahun 2030. Untuk itu, upaya peningkatan status gizi masyarakat termasuk penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. di mana menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14%. Stunting pada anak perlu menjadi perhatian khusus karena dapat menghambat perkembangan fisik, motorik, intelektual, psikologi, dan sosial anak. Karena pentingnya masalah ini, diperlukan suatu sistem untuk memperbaiki masalah stunting di Indonesia. Sistem yang dimaksud terdiri dari 2 intervensi, yaitu edukasi gizi dan stimulasi dini perkembangan anak. Maka dari itu, selain pengaruh gizi dari edukasi gizi, stimulasi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Berdasarkan tinjauan pustaka, semua intervensi memiliki dampak positif, baik edukasi gizi maupun stimulasi dini perkembangan anak. Dalam kaitannya dengan intervensi, efek intervensi terpadu atau terintegrasi jauh lebih besar dibandingkan efek edukasi gizi atau stimulasi dini perkembangan anak saja, yang mengindikasikan bahwa sinergi dapat dicapai dengan mengintegrasikan 2 sistem tersebut. Selain itu, layanan terintegrasi memudahkan program perawat dalam mengkomunikasikan edukasi gizi dan stimulasi dini perkembangan anak agar lebih efektif. Saya yakin dengan mengimplementasikan intervensi terintegrasi, masalah stunting akan lebih baik dan menjaga kualitas sumber daya manusia. Kami, RSKI Asadewa, berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya penurunan angka stunting di Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.